maaf ya, kamu nggak usah dinas di IMI, apapun kamu nggak usah jadi panitia ya kan. Kalau mau udah baperan ngapain? Nggak mau terima masukan, ya kan? Gimana kita mau balap mau maju? Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di kediamannya Bos Rudi, ya owner dari Erdogan Racing Team. Ini menjadi yang keberapa ini perjalanan kalau menuju Ratu IDW? Narsum yang keberapa? Ketiga ya, nah, ketiga Bos. Jadi memang kan rencananya saya mencoba nyamperin nih, maksudnya sowan ke setiap peserta yang akan ikut di IDW di 2024 ini. Jadi nggak hanya tim, nggak hanya mekanik, nggak hanya owner, nggak hanya joki gitu, semua yang terlibat begitu Bos. Itu saya samperin satu-satu, paling nggak untuk silaturahmi yang pertama jelas. Yang kedua kan ya namanya setiap tim pasti punya keinginan nih Bos. Di 2004 komposisi pembalap ya salah satunya yang ya. Lah kalau di Erdogan sendiri dari yang sudah berjalan di 2023 Bos. Ya. Ke 2024. Kita bicara globalnya dulu nih Bos ya. Di luar apa ya? Di eventnya sendiri, dalam hal ini IDW gitu Bos. Apakah ada koreksi dari teman-teman Erdogan sendiri Bos? Untuk eventnya? Ya. Harapan saya sih jalurnya aja ya. Untuk race-nya. Line-nya. Untuk race itu line-nya. Kemarin kan 4. Oh ya 4. Kalau bisa ya bikin 2 lagi. 2 gimana Jar? Wih, Besok line-nya 2. 2. Toh. Besok 2. Ya alhamdulillah. Enggak 3. Alhamdulillah. 2 nggak 3. Iya. Enggak 4 dong. 4 kemarin nggak? Kemarin 4. Kemarin 4. 4 atau 3? Garuda 2, Indonesia 2 gimana sih? Memang. Emang lagi. Jadi harapan itu salah satunya ya, line. Karena saya tahu kepentingan, salah satu mungkin jadi kepentingan teman-teman Erdogan adalah jokinya kan main di banyak kelas. Ya. Sementara kelas lagi berjalan, di sirkuit yang lain satunya lagi kelasnya sudah jalan. Itu kendala kemarin Mas? Kendala. Dan juga saya sebagai penonton juga nggak enak nontonnya begitu. Ya, dibikin 2 lah udah umumnya aja. A dan B. Ya. Itu udah cukup gitu ya. Udah cukup. Itu untuk line. Oke, mudah-mudahan ini bisa jadi masukan ke panitia nanti ya, Bos. Lalu kalau untuk regulasi, Bos. Oke. Bos ini ikut di banyak kelas kan. 201 ikut dan rencana akan merambah ke 402 begitu. Betul. Nah, dari yang 201 dulu, Bos. 201 yang kemarin sempat jadi apa ya? Mungkin ada nggak kecocokan gitu. Bahan bakar. Itu bahan bakar. ya. Ini kan diawali mungkin kalau di FFA begitu Bos, bahan bakar itu sudah pakai yang nitro segala macam. Lalu karena belum ditulis di saat itu di kelas-kelas yang lain akhirnya coba pakai semua. Nah, yang saya mau tanya, Bos pakai enggak bahan bakar nitro itu di kelas-kelas yang lain, Bos? Kalau saya kan pastinya tergantung ini ya. Apa? Kalau kita kan biasanya habis balap itu kan ada tagihannya. Oh, rincian. Oke. Selama ini sih nggak ada. Nggak pakai memang. Nggak pakai. Memang nggak pakai. Nggak pakai. Saya pakai M5. M5. Metanol berarti. Metanol berarti. Ya. Nah, di kelas M-Making bebek 200 injeksi. Di regulasi dibolehkan itu memang, Bos? Di regulasi kan dibolehkan. Nggak kan, apa-apa. Selama nggak ada di buku kuning kan, ya gas aja lah. Iya. Jadi selama di buku kuning belum ada aturannya, ya gas aja lah. Gas aja ya. Tapi kan itu kelas sebenarnya ada yang pakai, ada yang tidak, Bos. Betul. Karena ada beberapa pihak yang merasa, yang tidak pakai terutama ya, Bos. Betul. Itu pasti akan merasa, wah ini dia merasa diuntungkan gitu dengan bahan bakar yang mungkin secara oktan lebih bagus, begitu. Seumpama nanti di depan itu digarisin, Bos, nggak boleh itu pakai itu. Berarti Bos akan ya manut. Ikut aja berarti. Ikut. Kalaupun itu nanti dibebaskan malah syukur. Iya, nggak apa-apa, syukur. Malah nggak apa-apa ya. Oke, itu di bahan bakar berarti nggak ada masalah di situ berarti ya. Kan tinggal tergantung ownernya ya. Dia pengen lihat motor itu ada kemajuan apa enggak.
Ya kalau misalkan mau ikutin perkembangan zaman ya Atau gini, pakai aja. menurut Kalau bos saya. ketika pakai M5 dia memang lebih jauh lebih kecil time-nya bos. Jauh, lumayan lah. 01 Kalau masalah 00 saya nggak kurang ngerti deh, tapi lumayan lah. ada pokoknya perubahan Ada ya. perubahan. Ada perubahan ya. Oh, berarti ya salah satu yang kemarin jadi fantastis ya itu juga berarti perolehan time-nya Udah gara-gara. tahu tuh, rame emang. Ada yang komplain ya, Iya bos. ada yang komplain, ada yang nggak apa-apa. Iya. Ya sebenarnya kan karena di kelas bebek 200-201 ada yang pakai, 130 injeksi ada yang pakai, baru dikomplain kan. Ini bicara 2023 ya, maksudnya Iya. bicara kemarin ya. Yang kalau ke depan nanti kan ada gala dinner. Nah, mungkin ke depan ini apa yang akan bos sampaikan ketika gala dinner? Apakah bos boleh atau justru terserah aja? Kalau saya terserah, Terserah. Ikut aja gimana? ikut. Selama nggak ada di buku kuning, ya kita gas aja. Oke. Ya misalkan ya maaf ya kalau nggak mau beli nitro ya udah pakai M5, pakai PV ya kan. Kalau misalkan ownernya mau beli, Hah? ya monggo beli aja. Nggak apa-apa juga. Ya, kalau saya penting balap itu kalau nggak ada di aturan, nggak ada di buku kuning, saya udah gas aja. Tapi kalau di aturannya nggak boleh, saya nggak akan pakai. Oke, yang jelas nggak akan melanggar lah ya. Itu yang apa namanya? Ya yang bener kan gitu, kita harus ikutin kan, nggak nyolong-nyolong lah artinya, nggak nyolong-nyolong spek kan. Terus gini bos, kalau buat bursa pembalap, Ya, kalau saya ngobrol sama Mangap mungkin hampir semua nama itu sudah di hire, sudah dikontrak nih, masuk nih, udah mulai nih. udah mulai. Nah di Erdogan siapa bos? Untuk tahun 2023, 2024 pada 2024 sorry ya, 2024 Deska sudah sign? sudah. Oke. Itu apa aja deh nanti yang dibawa? 201 full point. 402-nya kalau yang saya ada ya bawa. Kalau misalkan saya belum punya, ya nggak apa-apa dia mau join motor orang lain ataupun apa nggak masalah. Di klausul perjanjian itu tertulis nggak bos? Dia boleh gitu mesti bawa motor orang lain kalau memang bos belum ada motornya. Ada tertulis. Oh ada. Yang langsung ke Deska atau harus izin dulu dengan? Izin sama saya dulu. Oh, Oke. Jadi itu harus. Attitude kan perlu. Ya. Attitude perlu. Ya kan. Ya kita kan juga nggak boleh egois kan. Ya. Barangkali dia mau cari tambahan, ya kan, untuk biaya hidupnya atau gimana kan kita nggak boleh egois. Ya saya belum punya ya monggo aja. Nggak apa-apa kan? Tapi kalau saya udah punya ya nggak boleh. nih. Nggak boleh. Ya itu Deska. Deska. Baju seragam. Lalu Media. Yang diperpanjang ya Ivan Bangun. Pasti. Cynthia. Pasti. Ada penambahan lagi kah? Ada pemula. Secara omongan udah deal. Assignment belum? Belum, nanti mau datang. Oke, berarti belum bisa di-spill sekarang ya, Ya. karena belum sign. Nanti gimana nanti? Mangap belum tanda tangan nih, Bos. Gila kali Mangap ya. Mangap tanda tangan enggak nih? Lu kan seumur hidup lu. Ya. Lalu untuk jumlah armada, bos akan ada penambahan Ada. engine baru, Ya. Motor baru. motor baru, di kelas yang sama, 201 saya nambah Ninja standar, Ninja standar, bebek 130 injeksi, bebek 130 injeksi, Menarik tuh. FFA 2 tak. FFA 2 tak, 201. Ya 201. Itu berarti Deska. Iya, Bangun, Deska. Deska sama bangun itu. Deska. Satu motor itu join boleh ya bos ya? Satu motor 2 joki kan. Boleh ya, oke. Di 402, FFA 3,5. FFA 3,5. 3,5. Ini hal yang baru ya bos? Iya. Hal yang baru kan? Maksudnya di Erdogan memang baru tahu rencana tahun ini baru akan Iya. sudah sampai progres di mana berapa persen gitu bos maksudnya bos? 80%. 80%. Di Pak Meletis juga Di Aksa. NVDTH. Iya. Oke. Tangsel ya. Tangsel. Kalau nggak salah ya. Oke. Setahu saya kan
Bos Rudi ini sudah menjalin hubungan dengan Pak Mlet gitu ya? Untuk mesin-mesin itu kan lumayan banyak ya? Betul. Lalu pertimbangannya apa ketika Bos memutuskan gua akan bikin di Aksa. Untuk 402-nya? Karena setahu saya Aksa belum ikut sama sekali Bos di IDW ya, nggak benar nggak sih Kap? IDW bro. Saya lihat Aksa ini semangatnya tinggi. Dan untuk 402, insya Allah Jakarta nggak kalah. Insya Allah Jakarta nggak kalah. Dia MX Bos? MX 4 tak. 4 tak, injeksi? Nggak, karbu. Karbu dulu? Karbu dulu. Kalau ngelihat 3,5 berarti dia ada yang ikutnya berarti FFA 4 tak, campuran juga ikut kan? Poin. Iya. Itu Deska dan Ivan berarti. Ivan Bangun tetap juga bawa di situ. Iya, bawa di situ. Pemula. Pemula? Gimana Kap? Kita pemula bisa. Kagak dikasih kan, lu nggak denger tadi belum sign. Gua ajar juga lu. Nggak dengar. Belum. Sign-nya belum. Iya lu belum tanda tangan. Ntar dulu ngap itu. Kalau mah. deal Wakilin aja Mas. deal angkanya sudah. Ya. Saya tanda tangan tersewa. Ya. Cak gua yuk. Saya tanda tangan ini. Aduh, mangga pada ada aja lu ngap lu. Orang belum boleh juga lu ngaco aja lu. Terus gini Bos, ini kan menyisakan berarti kalau rencananya saya dapat kabar dari Mas Boy itu nanti Maret rencananya untuk seri awal. Lalu gala dinernya Februari kalau nggak salah rencananya gitu yang saya dengar ya Bos. Mudah-mudahan itu terrealisasi gitu setelah pemilu lah pokoknya. Apa ya hanya di IDW saja ya Bos akan ikutin ini atau di banyak event? Kalau 2024 ini yang saya akan ikutin IDW, IDC sama Jarum. Black itu ya? Jarum Black. Total berapa seri? Total berarti ngap? Seluruhan itu ngap? Kalau 5. IDW berapa? Kalau IDW aja katanya putaran 3. 5 seri? 5 seri tahun ini. IDC? IDC 5. sama 5. 10. Kalau Black sama juga 15 jadi. 15 loh. Nggak libur loh. Katong Kantong kali libur. Nggak libur deh. Jalan terus berarti itu Bos? 15 Bos? 15. Kalau emang ada 5, ikut semuanya 15? Ikut. Gila ya? Itu kebayang tuh anggaran itu Bos tuh. Ya lumayan lah. Lumayan Bos, bukan lumayan lagi, gede Bos itu Bos. 15. Gimana ya Bos ya? Mensiasati itu Bos. Ini kita bicara coba manajemen balap gitu Bos ya. Yang namanya balap kan pasti dinamis tuh Bos ya. Dari anggaran, orang-orang apa segala macam. Nah, apalagi Bos juga nggak mesti selalu sering datang ke acara ketika itu. Nah, bagaimana cara Bos ini membuat mereka itu solid sebenarnya Bos? Komunikasi sih yang penting. Itu. Ya, sekarang kan zaman sekarang udah canggih, ada WA, terus kita bisa video call, rame-rame. Nanti saya bisa kasih arahannya, ya kan. Kebetulan juga dari Jakarta kan saya udah utus Katong untuk manage keuangannya. Nanti pas lagi di acaranya ada Mas Gandrek untuk ngurus pendaftarannya dan lain-lainnya. Yang berkaitan dengan engine gitu ya. Makanya saya bagi-bagi porsinya supaya mereka kerjanya nggak terlalu capek juga kan. Nah kalau misalkan lagi balap nih Bos ya, itu berapa awak sih Bos? Satu tim itu berapa kru gitu Bos? Sama Ya, jokinya sama semuanya? Kalau kru tahun 2023 itu saya sekitar 4 sampai 5 orang ya. 4 sampai 5 orang. Kru. Krunya aja? Kru. Plus mekanik? Mekanik kan enggak. Nah, Bos ini kan berarti motor jadi semua nih ya? 2 tak Ninja, Bos punya. Bikin di Pakemo. Itu masih lanjut berarti? Masih lanjut. Terakhir tem berapa Bos? Ninja standar 70. 70. Waktu itu yang bawa? Ivan Bangun. Ivan. Bos, kalau dari sisi owner, pasti kan pengen lebih kecil ya? Ya pasti, kalau bisa 69. Nah, ngeri juga itu berarti kalau ya standar 69 ya. Bos kan pasti harapannya kan ada progresnya terus. Betul. Gimana caranya ya supaya hal itu terrealisasi Bos? Ya kita coba omong lah, komunikasi dengan mekaniknya kan. Sementara yang saya tahu Pak Kemo kan nggak megang, nggak cuma megang Bos doang. Betul, tapi kan Pak Kemo kan rata gitu. Kayak 70 semua.
Ya, kalau misalkan ada yang salah 169 ya, saya kan bisa ngomong, Pak, saya mau samain dong. Itu pasti ada begitu ya bos? Iya, iyalah. Ya, wajar lah ya. Wajar, lah ya. Atau bos gini, biasanya setiap owner itu apakah saling terhubung? Ada grup WA-nya nggak sih bos gitu maksudnya kalau? Nggak ada, tapi kalau nomor teleponnya saya ada. Sering telepon juga, sering komunikasi. Kru doang yang ada. Oh, kalau grup ada ya. Kalau owner mah nggak sampai segitunya bos ya. Cuman setiap jaga hubungan sih telepon, pas segala Jangan. macem. Nah, ketika misalkan ada penambahan mesin gitu, Heeh, itu diomongin jauh hari sebelumnya pasti kan. pasti. Kalau misalkan mesinnya ternyata yang bos pesen itu nggak lebih baik daripada yang lain, maksudnya ada kendala atau apakah ada kendala atau ya namanya engine kan kita nggak tahu nih bos. Betul. Kadang dia lempeng nih, kadang enggak gitu kan. Itu ada garansi nggak bos? Kalau sama Pak Kemo ada. Kalau sama Pak Kemo. Dijamin pasti. Ya. Oh, sampai sebegitunya ya. Tapi kan emang namanya kita baru buat motor kan proses. Proses jalan aja pokoknya. Kayak gimana Tapi lihat ya nanti ya. selama yang saya udah sama Pak Kemo, alhamdulillah sih lancar-lancar aja ya. Lancar aja ya. Total udah berapa tahun berarti bos? Pak Kemo itu saya gabung baru 2023. 2000 tahun kemarin itu Iya, ya. tahun kemarin. Dan lanjut sampai sekarang. Lanjut sampai sekarang. Oke, itu di sisi dua taknya, di ninjanya. Ya, ya. 130-nya Mas Praji, Berarti Karbu. karbu. atas Jatim. Ya, itu apa Atas namanya? Jatim. Sudah terjalin di 2023 atau dari sebelumnya? 2023. Tahun kemarin Iya, juga. tahun kemarin. Berapa kemarin time-nya, Bos? Terakhir 78. 78. Ivan Bangun juga Ivan Bangun. Andri Setiawan juga 78. 78. Motor stabil ya, Bos ya? Stabil. Target tahun ini berapa, Bos? Saya minta sama Mas Praji. Kalau bisa 76, 77. Turun 0102 lah. Ya, Target. target. Stabil aja udah lumayan tuh, Bapak. Ya, Stabil aja alhamdulillah stabil, gitu ya. Alhamdulillah. Stabil aja alhamdulillah. Oke, itu. Lalu Matic. Wahana. Apopo. Oh. Itu yang bawa si Cynthia, Cynthia? Bangun ya. Pembalap saya kan Deska juga balap. itu mereka juga bawa semua itu, Bos. Ya kan ada di kelas poin kan. Nggak tahu nih regulasi kata mau diganti nih Matic. Nanti kan nggak tahu ngeliat peserta kan, Bos tahu sendiri peserta ya, Bos ya. Jumlah Iya, makin lama makin. turun. Nah, itu kenapa sih, Bos, kira-kira, Bos? Kalau peserta makin lama makin turun, Di kelas itu loh, Bos, paling nggak nih yang disoroti kan itu. mungkin yang menang itu aja kali ya. Angel. Apa Ya. gapnya jauh apa gimana sih, Bos? Saya juga kurang paham tuh kalau Matic ya mungkin bengkelnya hanya beberapa sehingga owner-ownernya yang menang itu aja mungkin kan. Ya kalau kita mah ngikut aja lah. Total berapa tim sih paling, Bos? Apanya? Yang ngikut kemarin ngap 3 ya, ngap 4? Kalau bengkel Matic itu kan setahu saya cuma 3 ya. 3 ya? Ya. Apopo, Mas Mon sama ASR. Oh, Moon Racing ya? Iya. Mas Agus. Oh, Mon, iya, Mas Agus ya. Cuma 3 itu aja. 3 ya? itu aja. Gitu aja, cuma kan megang timnya. Iya, banyak. Banyak. Ya, timnya banyak. Timnya banyak. Timnya banyak. Kalau saya sih lebih tertarik kalau mau diganti sih Herek ya. Herek? Iya. Kayaknya lebih rame Apanya, Bos? Pesertanya. pesertanya. Yang diganti maksudnya diganti apa ya, Bos? Kelas poinnya. Oh. Kan dengar-dengar sih katanya Matic mau dihapuskan, dengarnya nih. Katanya dengarnya mau diganti slip engine. Kalau menurut saya kalau saya tuh lebih cenderungnya cobalah ke Herek. Herek malah ya? Ya. Kan Jatim juga bisa ikut. Bisa. Jateng juga bisa ikut. Jakarta juga ada beberapa yang ngap. Yang nyeting kemarin ya? Banyak. Kalau slip engine kan ya maaf ya kan bengkel juga itu aja paling. Mas Praji, Boiler, mungkin ada Wijaya kali ya. Mas Aris ada. Ada juga. Tapi kalau Herek kan Lebih masif banyak ya? ya. Iya. Lebih banyak memang. ya, Terus bikin herek juga berarti. kalau emang poin saya bisa buat.
ini aja lagi dibikin dulu ngap. Luar biasa. Di Aksai baru dibikin lagi aja, tak dulu ngap. Tapi kalau ada kelasnya atau Ya cuman kan belum tentu, emang dihapus apa? Kan nggak tahu Belum juga, tahu kan. Ngap. Tapi kalau emang regulasinya sudah turun, insya Allah saya buat. Belum ada bocoran bos. Dengar-dengar sih sleep engine ya. Dengar-dengar, Nggak, artinya di take down si Matic-nya. ya katanya. Cuma kan belum tahu. Kalau saya mah manut aja lah. Yang penting apapun diganti ya dengan apa ya, insya Allah saya buat. Iya, total ya kalau mau dihitung-hitung ya belasan juga pas motornya. Kalau Iya. mau dipenuhin juga semuanya kan ya. Apa aja, oke ada bikin, apa aja ada bikin. Ya udah, memang passionnya di situ nggak apa-apa juga Iya, bos. benar. Banyak menghidupi teman-teman yang lain makanya. Terus gini bos, di 2023 di penghujung tahun kemarin kan kita sama-sama ngeliat tuh bos ada ada event NGO. Di sana juga ada Matic juga, cuman saya nggak concern tuh memang bos untuk ngeliatin motor-motor Matic-nya. Waktu di Malaysia, MUSC, saya ketemu tuh sama Mas Agus. Dia kan ke sana, terus dia ngeliat tuh Matic-Maticnya seperti apa di sana. Makanya kalau sampai dihapus itu ya sayang juga sebenarnya. Emang, cuman ya namanya aturan dari ini Ya. kita kan nggak tahu ya. Ya. Lalu kalau kembali lagi ke event yang akhir tahun itu bos, ada hajat besar kan NGO di sana bos. Betul. Nggak tahu mungkin bos mantau apa enggak gitu. Mantau sih lewat YouTube. Nah, apa yang bisa diambil sisi positifnya, bos? Mungkin itu bisa dijadiin referensi supaya dijalankan di Indonesia, mungkin nggak gitu, bos? Timbangan kali, Bobot. bobot. Kita mengikuti regulasi sana berarti? Ya, kalau bisa. Ya, itu. Dan yang kita ketahuin kan IDW beda, IDC beda bobotnya. Sebenarnya kalau misalkan menurut saya nih, lebih baik bobotnya jangan terlalu berat lah. Jangan terlalu berat. Ya, riskan juga buat pembalap. Kalau menurut saya, Nggak apa-apa, bos. ya stabil-stabil aja lah, yang umum-umumnya aja. Itu aja yang saya lihat memang bos di Thailand itu kalau dicoba di mirror dengan apa yang ada di sini gitu, contoh joki gitu ya. Saya tuh nggak ngerti tuh kenapa di Thailand itu joki grade B itu nggak ngeh gitu siapa orangnya. Yang ada dari joki grade A langsung ke grade C. Nah saya tuh joki grade B siapa aja namanya itu saya agak susah. Mungkin kalau di sini adalah sidit Jadi tambah pemula. dan pemula. Saya juga kemarin itu salah saya adalah saya kurang dalam mempelajari apa regulasi tentang joki di sana sampai dia dikatakan menjadi grade A dari grade bawah grade A. Kalau di Indonesia sendiri kan memang untuk masalah joki ini juga aturan main supaya dia bisa jadi sidit itu apa udah cukup segitu bos? Dia harus juara umum. Ya setahu saya harus juara umum 2 apa 3 kali. 2 atau 3 kali kan begitu kan bos? Ya. Baru dia bisa naik. Naik. Nah, kenapa dia itu ketika main di tengah, di timur dan di barat nih, di Pulau Jawa gitu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu, dia menjadi sidit di sini, tetapi di sini dia masih pemula. Sebelah sini harusnya dia juga udah jadi sidit, tetapi ketika kesini dia jadi pemula gitu. Seperti nggak match gitu bos. Nah, itu harus kita kembali tanya sama IMI. Kenapa nggak bisa connecting? Ya. Nggak bisa sinergi kan? Kadang-kadang pembalap ini pemula, di Jawa Tengah pemula, di Jatim sidit. Nah, itu maksud saya, bos. Ini makanya saya bingung nih, aturan balap di Indonesia ini IMI-nya itu seperti apa? Ya kan, mau saya ya cobalah. Kalau mau memajukan balap di Indonesia, ubah aturan yang benar, yang baik, gitu loh. Coba belajar dari negeri seberang tuh, kok bisa maju, kenapa, gitu loh. Kok kita yang, bukannya kita nggak maju ya, kita agak terlambat tuh kenapa, apa segi bobotnya kah, apa segi tracknya nggak ada, nah, kan aturan IMI-nya kayak gimana, regulasinya kayak gimana. Harapan saya 2024 ini, cobalah matengin lagi dah. Biar lebih perfect.
Mungkin kayaknya bukan cuman bos yang mesti ngerasa begitu ya, mungkin ada beberapa owner-owner Iya, yang lain pasti mungkin sesama owner kan Ngumpul. nggak ada bahasan itu kan pasti ada kan bos? pasti Kan ini gimana sih begini segala macam. Lah itu apa yang nggak bisa didengar ya bos? Maksudnya dari pihak IMI sendiri apa nggak mendengar itu ya? Apa dari pihak owner juga nggak menyampaikan keluh kesah itu ke IMI ya bos? ya mungkin kita sudah pernah menyampaikan, mungkin sudah, cuman nggak tahu ya IMI-nya kurang respon atau kayak gimana kan, saya nggak tahu, nggak bisa ngomong juga ya. Mau saya sih coba ya, kita dikumpulin atau gimana, apa diadakan pembahasan tentang Seminar mungkin kali ya? seminar tentang balapnya ini ya, paling tidak manajer-manajer, perwakilan-perwakilan dari tim diundang. Mau tim besar, tim apapun, undang semua. Dan bos ngerasa nggak sih bos, setiap event organizer yang mengadakan aja itu juga bobotnya mereka kan beda. Beda bang, IDW beda sama IDC beda. Nah, itu berarti bos ya kalau misalkan mengikuti tadi bos bilang dari IDW gue ngikut, IDC gue ngikut, nanti ditambah lagi dengan apa? Jarum. Jarum, Black itu bos juga ngikut. Ketika secara regulasi itu udah nggak mirip, apa ya bos mesti nyiapin motor segitu banyaknya di copy gitu ya, cuman dengan beda-beda bobot, apa penyesuaian aja dengan motor yang ada? Penyesuaian aja dengan motor yang ada. Itu apa nggak menyulitkan pada akhirnya bos? Ya, time-nya kan akan berubah ya. Nah, itu maksudku. Ya, kita mau gimana? Kita mau komplain gimana? Sedangkan kalau misalkan kita komplain, apakah cepat direspon? Mungkin kan hal ini kan bukan di tahun 2024 aja dibahas. Dari sebelum-sebelumnya pasti kan ada yang bicara juga seperti saya kan. Iya bos, banyak bos. Nah, responnya gimana IMI-nya? Iya ya. Gitu kan. Ngap, mana? Apaan? Ini responnya. Respon apa? Kayak IMI Jawa Barat pun bobotnya ringan. Beda sama Jateng. Kalau bos menginginkan angka kecil, time kecil, kenapa nggak bos hanya fokus di IO atau acara yang hanya bobotnya ringan gitu bos? Jadi secara kemungkinan untuk dapat time lebih kecil lebih besar. Oh enggak, kalau saya balap itu hobi ya. Saya nggak terlalu mikirin. Yang penting ya kita penyesuaian aja. Mungkin kan di saat mau balap IDW dengan bobot sekian, kita kan nyeting dulu, bisa penyesuaian. Ntar 2 minggu lagi balap IDC, kita nambah lagi kan bobotnya, bisa penyesuaian. Itu kita mau komplain mau gimana? Komplain siapa? Mungkin lewat Mas Gondrong kali bisa ngomong. Waduh, aduh. Ya mudah-mudahan bos nanti coba saya coba bicara dengan petinggi-petinggi dari IMI, mudah-mudahan mereka juga mau menerima saya gitu bos. Itu juga bisa jadi bahan pertimbangan gitu. Karena saya merasa ya kalau boleh sedikit curhat gitu ya bos ya. Saya sempat ngobrolkan sama Mee tadi di acaranya Ko Indra gitu. Kalau Mee kan berharap kalau bobot aja udah sama, paling tidak dalam satu wilayah kita di Indonesia tuh. Betul. Kayak road race lah bos, kayak road race lah. Beda-beda ya. Iya, kalau road race kan lempeng tuh. Dari Sabang Merauke tuh kan sama aturannya, MP1, MP2 kan sama tuh semua ya, segala road macam. race ya. Maka ketika road race itu balap di kancah internasional gitu, yang regulasinya sudah terbentuk, mereka bisa bersaing gitu. Nah, kenapa di drag ini nggak bisa seperti road race? Nah, itu dia bos, maksudnya bos. Ada apakah? Nah, itu bos. Mee itu berharap paling nggak sama dulu deh om. Ntar kalau udah sama, syukur-syukur bisa sama. Kalau kata Mee bisa sama antara apa yang ada di Indonesia dan yang negara tetangga lah. Di Thailand, Filipina, Vietnam segala macam. Sehingga ketika misalkan ada tim yang mau race dari Indonesia keluar gitu, itu kita sudah nggak lagi banyak penyesuaian. Betul. Jangankan keluar negeri, kita sama-sama dalam negeri beda event aja bos udah nyesuaiin lagi. Nyesuaiin. Iya kan? Iya. Saya balap dari tahun 2019 itu ya nyesuaiin. Gimana emang udah aturannya begitu, kita mau komplain sama siapa? Nanti kita dibalikin lagi sama panitianya kan? Mau ikut nggak ikut syukur gitu bos ya? Apa ya begitu mak? Nggak mungkin lah bos, panitia begitu nggak mungkin lah. Ya kan nggak tahu kan. Ya barangkali kalau kita komplain mau gimana? Bos bikin event sendiri bos. Ngambul bikin sendiri ngambul. Aduh. Jadi begitu bos. Dan ini bos sudah ngerasa udah jalan berapa tahun coba? Apa dari
Maaf bos, kalau boleh kita flashback ya, bos main dari tahun berapa gitu? 2019 saya udah balap. Sudah. Ya. Yang begini tuh berulang terus lagi, Iya. berulang lagi terus bos. Dan atas alasan terpaksa, ya udah gue mau gimana lagi? Iya. Jalanin aja terus. Jalanin aja. Beda event, beda regulasi, Iya. beda Ikutin penyesuaian aja. lagi. Lah bos kan pernah punya best time tuh. Pernah Nah itu di event yang mana? di Bodisa. Malah di Bodisa sini. Iya. Yang secara bobot lebih kecil, Lebih ringan. lebih ringan. Iya. Ya, bingung kan? Lagian juga base time-nya itu di Jawa motornya nggak ada regulasi. Crash-point itu nggak ada ranking di Jawa. Hanya di Bodisa. Bodisa, ya. Iya, gimana caranya bos ya? Supaya ke depan mungkin Ya kalau misalkan kita boleh diundang ya pasti akan dibahas. oke. IMI loh nih bos ya, bukan Iya, dengan IMI. IO loh, bukan dengan IMI. penyelenggara loh, bukan, IMI. tapi dengan IMI-nya ya. Paling nggak ada satu owner yang menonjol kan, ya coba. Barangkali owner tersebut ada link langsung ke IMI, coba dibicarakan. Atau lewat Mas Gondrong nggak bisa lah, lewat media. Bisa bos, insya Allah bisa Bisa. bos. Bisa bos. Ya kalau nggak mau diubah ya udah balap kita ya begini-gini aja. Wah, Ya kan? rugi banget Iya. bos. Ya kan kayak misalkan bobot. Mungkin kalau yang ada pembalapnya ringan, mau event yang ini bobotnya berat, gua nggak ikut ah. Itu yang terjadi di teman-teman yang Jakarta ada begitu tuh, Iya. bos. Coba kalau kita samain, kan untung di IO-nya juga kan Pak. Iya. Itulah makanya arus aturan itu harus jelas. Iya, benar bos. Anak-anak Jabar kayaknya pada sungkan tuh bos. Iya. Kalau saya lihat ya bos ya. Iya karena bobot. Ya iya itu loh. Dan itu menurutku hampir nggak ada jalan keluar gitu bos. Betul. Nah saya pun kontrak si Deska ini kan bobotnya dia ringan. Makanya saya buat Ninja standar satu lagi yang bener-bener rangkanya standar Dikhususkan buat dia. buat dia. Kalau Deska bawa yang Ninja pertama saya udah punya, Hah? wah babak belur nambah bobotnya. Oh. Sampai akhirnya ngalah istilahnya Ngalah. kan. Ngalah kan Ngalah bos lah, kan. iya. Ya udahlah. Ya. Mau daripada gimana? ini. Ya mudah-mudahan memang ada yang bisa ngasih solusi ini ya. Saya juga bingung akhirnya nih bos. Saya cuman terus serang bos, saya takut salah ngomong. Kalau saya tuh beban di saya tuh sebenarnya itu bos. Saya takut salah ngomong, nanti menyinggung. Padahal ini tidak bermaksud saya mau menyinggung siapapun tuh bukan. Kalau menurut saya ya suatu saran, Ya. pendapat itu nggak perlu ada yang tersinggung. Kalau misalkan pihak ada yang tersinggung ataupun apa ya udah, maaf ya, kamu nggak usah dinas di IMI, apapun kamu nggak usah jadi panitia ya kan. Kalau mudah baperan ngapain? Nggak mau terima masukan, ya kan? Gimana kita mau balap mau maju? Ya Ya bos, kan? bener, bos. Kalau menurut saya Ya bener bos. nggak usah baperan lah. Ya justru kayak saya pun nih, saya kan nggak mungkin wah mentang-mentang saya owner, saya nggak mau dengerin bawaan saya kan nggak mungkin, nggak akan jalan tim. Kan justru kita harus ada masukan dari kru, mekanik, manajer, ya kan, pembalap, apa ki supaya tim ini solid. Ya begitu juga apalagi IMI kan, apalagi IO-nya, IMI-nya kan akan ada membawai beberapa tim, ada harus terima masukan lah, nggak boleh baperan. Kalau menurut saya, nggak boleh ada yang tersinggung. Kan kita nggak ngata-ngatain dia, kita hanya kasih masukan. Iya bos. Iya. Tapi kok udah 5 tahun berjalan masih begini aja kan berarti ada sesuatu hal yang kurang pas berarti kan bos. Kan gitu kan. Ya iya. Ada yang mungkin ada yang nggak berani ngutarakan aja kali. Apa ada yang udah ngutarakan nggak digubris alam. Aduh. Ya mudah-mudahan sih semuanya bisa berjalan lah kalau saya lah, karena semuanya juga ini kan nggak hanya bicara satu kepentingan ya bos. Betul.
banyak kepentingan, ada mekanik, ada macam-macam lah perangkatnya kan banyak di otomotif ini. Termasuk saya sendiri juga ketika banyak event itu bersyukur kan saya cari konten, teman-teman juga semua dapat berita gitu. Itu kan lebih menghidupi semuanya. Kalau aja orang-orang yang memiliki kebijakan begitu dia bisa saling bersinergi gitu, Bos. Itu kayaknya akan lebih bagus. Iya, lebih indah kayaknya. Nah, gitu. saya mau tanya, Mas Gondrong, selama berkecimpung di media balap ini, apakah sudah pernah mengajukan tentang keluh kesahnya kepada IMI? Saya sudah chat. Sudah chat. Sebentar, saya lihatnya ini sebentar. Ya, saya lihat. Nah, inilah dia. Kalau saya kan mungkin pendatang baru, ya kan? Sama Om, apalagi saya Om, aduh. Saya ini nyasar ke sini. Oh, Mas. Ini jadi gini, Bos. Ketika 4 November ini saya sudah chat salah satu petinggi ini, saya memberikan laporan. Jadi ini ketika saya di MUSC. Saat itu saya ngikut tim dari Mas Wawan Abakura dan Basah, Bang Ute dalam hal ini gitu. Isu yang paling kenceng saat itu, isu yang lagi booming itu adalah 60 feet, Bos. 60 feet. Kita bicara 60 feet-nya kan. 60 feet-nya itu kan sangat beda ya. Iya. Karena mereka punya sirkuit yang didukung aspal yang oke, dia proper lah, Bos. Jadi 60 feet-nya itu saya laporan tuh. Print-printannya saya foto, saya kirim, saya laporan tuh. Om, tolong ini kalau bisa mungkin ada yang lebih baik gitu sirkuitnya yang bisa jadi proper. Betul. Saya laporan tuh. Karena 60 feet-nya di sana itu ini kalau saya lihat di sini joki Indo itu hanya mampu di 1652 60 feet-nya. Joki Indo itu dengan aspal sana karena mungkin penyesuaiannya kan banyak tuh, Bos. Ya, harus mungkin rasio atau gear segala macam, cara dia buka segala macam kan. Kalau joki sana itu 1434, Bos. Jadi situ aja udah 02 sendiri. Bener. Ya mereka kan kalau di sana udah terbiasa kan. Iya. Ini yang tanpa RT ya, Bos ya. Mungkin salah satu masukannya juga dari banyak pihak yang saya bisa tampung itu dalam hal ini adalah mereka berharap untuk kelas-kelas tertentu yang memang betul-betul ingin diadu engine-nya itu tidak ada RT-nya. Non RT gitu. Jadi ET-nya aja yang diambil, Bos. Jadi bisa kelihatan kan 60 feet-nya sampai dengan finish-nya gitu. Kalau yang sudah berjalan di kelas poin 201 itu bagian dari ketangkasan si rider juga dong, Bos. Ya. Dia bisa ngebaca lampu. Tuh. Dia menekan RT sampai kecil kan. Sampai 0,002 mungkin kan. Itu kan bagian daripada ketangkasannya dia. Yang menentukan nilainya dia dong, Bos. Ya, betul. Iya kan? Saya juga bingung nih. Dulu kan saya tuh sempat balap, Mas. Zaman di Kemayoran. Itu kan nggak ada reaksi time. Itu tahun 99 tahun 2000-an saya balap. 19 tahun 2000? Tidak ada, maksudnya kan kalau sekarang ada kelas-kelasnya ya. Kalau dulu kan bebas. Ya, dan juga nggak ada, dulu saya balap nggak ada reaksi time. Kok saya vakum? Selama beberapa tahun? Tahun 2019 saya udah mulai balap lagi. Kok nongol? Saya sempat tanya dulu, karena yang baru nih, itu apa? 02, 0, 10 apa? Oh itu reaksi time, Bos, sekarang. Oh, zaman dulu nggak ada. Kok diadain? Waktu balap di Kemayoran sih nggak ada reaksi time. Bos nyaman dengan hal itu? Nyaman. Berisik. Nyaman. Jadi apa yang harus dilakukan sekarang kalau begini cara ceritanya berarti kan? Sementara Bos juga ternyata dulu Bos juga ini juga, maksudnya ngegas juga? Enggak, saya buat motor. Oke. Jadi dari tahun segitu Bos berarti sudah berkecimpung berarti? Udah balap 201. Emang saya hobi 201. Ya mungkin Bos bisa jadi masukan juga ya. Untuk kelas tertentu lah, nggak mungkin kalau RT itu dihilangin. Enggak.
Iya, Cuma untuk kelas tertentu iya. yang memang sekiranya dia saya sih mencoba, kalau saya pribadi saya mencoba mewakili teman-teman yang dari 500 meter karena saya dekat dengan teman-teman itu gitu. Ada juga kan kelas di IDW ini yang memang regulasinya itu mengadopsi dari apa yang sudah berjalan di sini, yang bisa di 500 meter. Nah, kesulitan teman-teman joki yang di 500 meter ketika ikut event resmi adalah mereka kan kesulitan membaca reaction time. Makanya kalau bisa berharap gitu di kelas-kelas tertentu yang memang, apalagi kalau kelas itu dibuka berdasarkan adopsi dari liaran gitu katakanlah, terus dibuat resmi, apa nggak sebaiknya itu dihilangkan. Untuk kelas tertentu. Iya, supaya teman-teman yang di liaran itu dia juga bisa mungkin beradu prestasi di kelas itu. Sekalian dia bisa belajar mengenai nembak lampu gitu, Bos. Kalau menurut saya agak susah ya kalau yang kelas ini ada, kelas ini nggak ada. Mending kalau mau hilang. Kalau mau terus lanjut. Angel lagi. Jadi perbaikin aja, misalkan kalau tetap mau pakai reaksi time, perbaikin aja aspalnya, regulasi tentang bobotnya perbaikin, aturannya diperbaikin lagi lebih bagus lagi. Kalau misalkan tentang bahan bakar ya, nggak boleh nitro ya, harus tertera di IMI-nya, ya kan? Jadi ya IO semua ikut. Jadi bukan di IDW misalkan boleh, di IDC nggak boleh, kan kita bingung. Maunya rata lah udah, nggak boleh, boleh. Jadi kan enak balapnya. Pokoknya gimana caranya kayak road race lah, Bos ya. Iya, Iya, gitu loh. Lebih enak. Kita kan juga lebih hemat ya. Kalau misalnya nggak boleh nitro apapun kan lebih hemat. Kalau saya sih merasa, Bos, memang merujuk gimana caranya nih kita dari payung kita dulu yang paling atas kan semua akan ngikut. Iya. Oke, Hukum dulu lah, terapin lah, aturan itu diterapin, ya kan? Baru bisa berkembang kalau menurut saya. Itu aja, Bos. Kedepannya akan lebih baik lagi, Drak. Oke. Kalau masih kayak tadi Mas bilang react time pakai yang event kelas-kelas tertentu aja sulit kayaknya. Menurut saya ya sulit. Malah makin gak nemu nanti malah. Iya, mending kalau mau hilang semua. Kalau mau pakai, oke pakai. Berarti ini udah clear. Berarti tinggal yang lainnya perbaikin. Sirkuit sih, Bos ya, kalau sebenarnya ya. Ya, sirkuit sih. Ketika itu udah beres sih kayaknya udah. Ya mudah-mudahan ada pengusaha siapa kan Amin. mau bikin sirkuit. Amin, ya gak? Ya kan, yang benar-benar kelas internasional, kita pun balapnya enak, nontonnya nyaman, ya kan? Itu apa nggak bisa ya, Tong? Owner-owner. Untuk PT-PT, Tong. Itu harapan saya, mudah-mudahan ada pengusaha yang bisa wujudkan lah. Amin. Saya rasa ini closing statement dari Bos Rudi yang sangat masuk akal, Bos. Iya. Apa namanya? Kembali ke semuanya yang tetap aja dari atas. Bener dulu secara regulasi beres, secara tempat juga udah ada. Betul. Jadi kita semua akan bisa berkembang kan? Iya. Tanpa mesti eyel-eyelan antara A, B, C dan Betul. ya udah, kalau gue rasa sih cukup segitu. Bos, terima kasih. Tong, thank you ya, brother. Siap. Lu udah ngasih jalan sampai ketemu sama Bos Rudi. Makasih ya, Bos. Makasih, Mas. Sampai ketemu di Ya, sama-sama. event sana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.